Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep utama dari teori Gestalt. Yang mana kita tahu terdapat 3 konsep utama dari teori Gestalt itu sendiri. Yang pertama, pandangan tentang sifat manusia. Yang kedua, saat sekarang. Dan yang ketiga, urusan yang tak sesuai. Baik, yang pertama yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu pandangan tentang sifat manusia. Pandangan Gestalt tentang manusia berakar pada filsafat eksistensial. Yang kita tahu eksistensial itu berfokus pada saat itu, berfokus pada masalah saat itu. Dan fenomenologi. Ia menekankan konsep-konsep seperti perluasan kesadaran, penerimaan, tanggung jawab pribadi, kesatuan pribadi, dan mengalami cara-cara yang menghambat kesadaran. Dalam terapinya, pendekatan Gestalt berfokus pada pemulihan kesadaran serta pada pemaduan pluralitas dan dikotomi dalam diri. Jadi ada satu pandangan dari teori Gestalt itu tentang perluasan kesadaran klien dan penerimaan tanggung jawab yang akan ia hadapi. Kemudian yang kedua, pada saat sekarang. Bagi Per menyatakan tidak ada yang ada kecuali sekarang. Jadi bagi Per itu dalam buku Gerker, ia menganggap bahwa tidak ada yang ada kecuali sekarang. Maksudnya tidak ada masalah atau tidak ada sesuatu yang tidak ada yang ada kecuali pada saat itu telah pergi dan masa depan belum datang. Jadi ia menganggap bahwa tidak ada yang ada kecuali pada saat itu karena apa yang telah dia hadapi itu telah pergi dan yang akan dia hadapi itu belum datang. Salah satu sumbangan utama dari terapi Gestalt adalah penekanan pada di sini dan sekarang serta pada belajar menghadapi dan mengalami sepenuhnya saat sekarang. Per juga menekankan kecemasan sebagai senjang antara saat sekarang dan saat kemudian. Kemudian yang ketiga adalah urusan yang tak sesuai. Dalam terapi Gestalt terdapat konsep tentang urusan yang tak sesuai, yakni mencakup perasaan-perasaan yang tidak terungkap seperti dendam, kemarahan, kebencian, sakit hati, kecemasan, kedudukan, rasa berdosa, rasa diabaikan, dan sebagainya. Jadi salah satu konsep utama dari teori Gestalt itu tentang urusan yang tak sesuai. Misalnya perasaan-perasaan yang tidak terungkap seperti sebelumnya dia dendam, dia marah, dia benci, atau dia sakit hati, dan rasa-rasa atau keadaan yang lainnya. Meskipun tidak bisa diungkapkan, perasaan-perasaan itu disosialisasikan dengan ingatan-ingatan dan fantasasi tertentu. Karena tidak terungkap di dalam kesadaran, perasaan-perasaan itu tentang tinggal pada latar belakang dan dibawa kepada kehidupan sekarang dan cara-cara yang menghambat hubungan yang efektif dengan dirinya sendiri dan orang lain. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sobirul Hidayat dari kelas BKPI 2. Di sini saya akan mempresentasikan teknik konseling menurut teori Gestalt.
Dan di sini saya akan membahas tentang konsep dasar pandangan pendekatan teori Gestalt. Teman-teman sekalian, teori Gestalt atau psikoterapi Gestalt menitik beratkan pada semua timbul pada saat ini. Pendekatan ini tidak memperhatikan masa lampau dan juga tidak memperhatikan masa yang akan datang. Jadi teori Gestalt ini menitik beratkan masalahnya pada masalah yang terjadi pada hari ini. Jadi teori ini tidak melihat kepada masa lalu maupun masa depan. Nah, dalam buku Gestalt Kurej menekankan konsep-konsep seperti perluasan kesadaran, penerimaan tanggung jawab pribadi, urusan yang tak terselesaikan, penghindaran dan menyadari saat sekarang. Jadi inti dari teori ini adalah bagaimana seseorang itu pada saat ini menerima dirinya dengan yang sebenar-benarnya dengan meningkatkan kualitas dirinya seperti itu. Bagi pers tidak ada yang tidak ada kecuali sekarang, karena masa lalu telah pergi dan masa depan belum terjadi. Maka saat sekaranglah yang terpenting guna membantu klien untuk membuat kontak dengan saat sekarang. Terapis lebih suka mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa dan bagaimana ketimbang mengapa, karena pertanyaan mengapa dapat mengarah pada pemikiran tak berkesudahan tentang masa lampau dan hanya akan menimbulkan penolakan terhadap saat sekarang. Jadi di dalam pendekatan teori ini, konselor atau terapis itu lebih sering mengutarakan pertanyaan apa dan bagaimana, sehingga jawaban ini tuh langsung ada jawabannya. Kalau konselor itu bertanya tentang mengapa, jadi seseorang berpikir, oh iya, dia akan mengingat kembali masa lalunya dan akan menjadi trauma masa lalu seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, konsep dasar pendekatan teori Gestalt adalah kesadaran dan sasaran utamanya adalah pencapaian kesadaran. Jadi konsep utamanya adalah kesadaran dan pencapaian utamanya adalah kesadaran seperti teman-teman sekalian. Menurut buku Subandi, kesadaran meliputi satu. Jadi kesadaran itu ada beberapa macam. Yang pertama, kesadaran akan efektif apabila didasarkan pada dan disemangati oleh kebutuhan yang ada saat ini yang dirasakan oleh individu. Jadi begini teman-teman sekalian, kesadaran itu akan efektif jika seseorang itu menyadarinya sesuatu itu dia butuh akan sesuatu pada saat ini. Seperti ini, seseorang akan sadar dia mau makan karena dia butuh makan. Jadi saya harus makan karena dia sadar saya butuh makan. Jadi seperti itu. Dan orang yang belum sadar, seperti orang yang malas-malasan belajar, dia belum sadar betapa pentingnya belajar, sehingga dia malas-malasan. Nah, jadi orang-orang yang masih malas-malasan yang butuh di konseling itu karena dia belum menyadari dari inti apapun yang dia bahas itu, atau apapun inti yang dia alami saat ini. Kedua, kesadaran tidak komplit tanpa pengertian langsung tentang kenyataan situasi dan bagaimana seseorang berada dalam situasi tersebut. Jadi begini, kadang seseorang itu lupa akan keadaannya. Misalkan begini, dia keadaannya atau situasinya sebagai seorang pelajar, tapi karena dia tidak sadar, makanya dia tidak serius dalam belajar karena dia tidak menyadari posisinya saat ini. Andaikan orang itu menyadari posisinya saat ini, tentu dia akan berpikir, oh saya adalah orang yang sedang belajar, atau saya adalah mahasiswa, jadi saya harus terus dalam belajar, begitu. Begitupun jika kita mendapati orang yang bingung terhadap karir karena dia belum sadar akan potensi dirinya seperti itu. Yang ketiga adalah kesadaran itu selalu ada di sini dan di saat ini. Kesadaran adalah hasil penginderaan, bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Jadi begitu teman-teman sekalian, 3 konsep utama kesadaran. Yang pertama adalah kesadaran itu adalah sesuatu yang dibutuhkan saat ini, makanya kok seseorang itu sadar. Kedua, kesadaran itu adalah bagaimana ketika seseorang itu menyadari tentang posisinya saat ini atau situasinya saat ini. Yang ketiga adalah bagaimana seseorang itu berpikir bahwasanya
saat ini adalah waktu yang tepat, tidak ada besok dan dari kemarin. Jadi tidak ada rasa-rasa penyesalan ataupun rasa-rasa yang membuat seseorang itu cemas akan sesuatu yang telah lampau ataupun yang akan datang. Jadi seseorang akan lebih serius, lebih fokus terhadap lebih fokus terhadap dirinya sekarang seperti itu. Jadi teori Gestalt ini konsep utama dalam menggunakan teori kesadaran. Oke teman-teman sekalian, di sini saya akan membahas tentang peran konselor dalam teknik teori Gestalt. Jadi peran konselor dalam teknik ini adalah bagaimana konselor itu tidak merubah tidak merubah seorang konselor itu. Jadi dia hanya mengembangkan kesadaran diri dari mereka sendiri. Jadi bagaimana mereka saat ini dan seperti itu. Oleh karena itu, ini akan memungkinkan mereka memperbaiki diri mereka, apa yang telah mereka lakukan di masa lalu dan apa yang harus mereka lakukan di masa depan. Maka dari itu, peran konselor di sini hanya sekedar memberi masukan dan tidak mengubah atau tidak menjadi sesuatu penggerak dari konselor itu sendiri. Nah, adapun beberapa poin yang harus diperhatikan atau beberapa poin yang menjadi pola konselor dalam teori adalah yang pertama, konselor memfokuskan pada perasaan. Jadi bagaimana konselor itu memfokuskan pada kesadaran, bahasa tubuh, dan hambatan energi dan hambatan untuk mencapai kesadaran pada diri konselor. Jadi bagaimana konselor itu membantu konselor untuk mendapatkan kembali rasa percaya dirinya, kemudian perasaannya, bagaimana perasaannya seperti itu. Adapun poin yang kedua adalah bagaimana konselor menjadi altruistic partisipan yang memiliki peranan di dalam menciptakan kehidupan dalam diri klien. Sama halnya dengan para seniman yang perlu mempunyai hubungan dengan apa yang dilukisnya. Terapis adalah partisipan altruistik dalam menciptakan suatu kehidupan yang baru. Jadi bagaimana konselor itu membuat seorang konselor ini dapat melihat, oh iya ternyata dapat melihat pandangan baru. Jadi itu mempunyai seni-seni tersendiri bagaimana hingga kemudian konselor itu tertarik dengan hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang membuat dirinya itu memiliki aura-aura positif. Adapun yang ketiga adalah konselor berperan sebagai projection screen atau klien menggunakan terapis sebagai layanan proyeksi dan memandang terapis sebagai pemberi apa-apa yang hilang darinya. Jadi bagaimana konselor itu memandang konselor sebagai, oh iya ternyata konselor ini yang memberi saya hal-hal seperti ini. Jadi bagaimana konselor itu menjadi pemandu hidupnya begitu. Tapi tidak lepas dari poin pertama tadi. Jadi bagaimana konselor itu tidak menggurui, tapi konselor harus mengerti bahwa oh ternyata konselor itu sebagai orang-orang yang membimbing saya seperti itu. Yang keempat, konselor harus dapat membaca dan menginterpretasi bentuk-bentuk bahasa yang dilontarkan klien, isyarat baik verbal maupun non-verbal, menghasilkan informasi yang kaya bagi konselor. Sebab isyarat-isyarat itu sering mengkhianati perasaan klien yang klien sendiri tak menyadarinya. Jadi sebagai konselor kita harus mengerti bahasa tubuh. Jadi bagaimana konselor itu mengerti bahasa-bahasa tubuh, karena biasanya konselor itu mengucapkan kata-kata yang tidak ada pada dirinya seperti. Jadi dia itu menyembunyikan hal-hal seperti itu. Jadi bagaimana konselor itu membantu atau mengungkap perasaan dari konselor itu tersendiri. Jadi bahkan juga ada yang biasanya itu konselor tidak paham terhadap dirinya. Jadi karena dia tidak paham, sebagai konselor kita harus bisa membaca bahasa tubuh, bahwasanya dia butuh hal seperti ini, butuh hal seperti ini. Adapun yang kelima,
Peran konselor dalam menyediakan atmosfer di mana klien diberikan kesempatan untuk mengetahui kebutuhannya, menyediakan tempat agar klien mengalami pertumbuhan. Jadi bagaimana ketika konselor itu didatangi oleh klien, klien itu memiliki atmosfer atau memiliki tempat yang baru. Itu saya itu butuhnya hal-hal seperti ini, saya itu butuhnya hal-hal seperti ini. Jadi bagaimana konselor itu memberi kebutuhan yang pas untuk konselinya. Jadi sehingga konseli itu merasa oh ya saya butuhkan itu yang saya butuhkan. Oke teman-teman sekalian, itu mungkin bagaimana peran konselor dalam teori Gestalt ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan sampai jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung saja C. Proses terapeutik. Nah, tujuan terapi atau konseling Gestalt adalah agar klien dapat berkolaborasi dengan terapis untuk meningkatkan kesadaran pribadi dan secara aktif menantang hambatan yang telah menghalangi penyembuhan hingga saat ini. Terapi atau konseling Gestalt juga bertujuan membantu klien untuk sepenuhnya menerima dirinya yang sekarang, membentuk kemampuan klien untuk mengatasi masalahnya. Tujuan-tujuan ini dapat dicapai melalui pencapaian satu atau lebih beberapa tujuan khusus, yaitu membangun kesadaran, integrasi, pematangan, tanggung jawab, otentisitas, pengaturan kesadaran, pengaturan diri, dan perubahan perilaku. Nah, tujuan konseling Gestalt juga dikemukakan oleh Freidno adalah sebagai berikut. 1. Membangun integrasi kepribadian. Kemudian yang kedua, mengentaskan individu dari kondisinya yang tergantung pada pertimbangan. Kemudian yang ketiga, integrasi tidak pernah sempurna, kematangan tidak pernah penuh, dan hal itu adalah proses yang berlangsung terus dan tidak pernah berhenti. Kemudian yang keempat, meningkatkan kesadaran individu. Individu dapat bertingkah laku menurut prinsip-prinsip Gestalt. Semua situasi bermasalah yang muncul dan selalu akan muncul dapat diatasi dengan baik. Nah, tujuan daripada konseling Gestalt adalah menciptakan eksperimen dengan konseling untuk membantu konseling. Yang pertama, mencapai kesadaran atas apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka. Kemudian yang kedua, melakukannya. Kesadaran itu termasuk di dalamnya insight, penerimaan diri, pengetahuan. Kemudian yang ketiga, pengetahuan tentang lingkungan, tanggung jawab terhadap pilihannya. Kemudian yang keempat, kemampuan untuk melakukan kontak dengan orang lain. Kemudian yang terakhir, memiliki kemampuan mengenali, menerima, mengekspresikan perasaan, pikiran dan keyakinan dirinya. Mungkin cukup sekian. Saya Muhammad Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan teknik-teknik dan prosedur-prosedur terapeutik. Jadi teknik dan prosedur terapeutik ini memiliki 4 jenis. Yang pertama adalah permainan dialog. Kemudian yang kedua adalah teknik pembalikan. Kemudian yang ketiga bermain proyeksi, dan yang keempat tetap dengan perasaan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan salah satu dari 4 ini, yaitu yang ketiga, bermain proyeksi. Bermain proyeksi ini adalah memantulkan pada orang lain perasaan-perasaan yang dirinya sendiri tidak mau melihat atau menerimanya. Jadi bermain proyeksi ini adalah seperti menolak atau mengelak dirinya bahwa dia salah. Misalkan contoh, seseorang yang menabrak di jalanan, kemudian dia menolak dirinya bahwa
perlakuan-perlakuan yang tidak baik itu dia pantulkan, dia menyalahkan orang lain sehingga dia bersembunyi di situ. Nah, disitulah dia melihat bercermin dengan perlakuannya itu bahwa dia memantulkan kesalahan-kesalahannya, kemudian dapat dilihat oleh dirinya sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh kasus yang sudah saya siapkan konselingnya. Silakan, Saudara Anas. Salam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Pertama, saya ingin dibiarkan dulu namanya siapa? Saya Muhammad Anas. Sekarang profesinya atau pendidikannya tingkatnya berapa? Alhamdulillah sekarang kita jenjang perkuliahan. Oke, baik. Jadi di sini saya akan lebih menjelaskan bagaimana soal praksisnya tentang teori bermain proyeksi ini. Jadi di sini bermain proyeksi ini, misalkan Saudara Anas ini mencuri suatu barang, kemudian dia menuduh orang lain bahwasanya bukan dia mencuri, gitu ya. Kemudian yang dituduh ini menuduh balik bahwasanya kamu yang mencuri. Nah, disinilah Saudara Anas menolak bahwasanya bukan saya mencuri. Jadi dia memantulkan pada orang lain perasaan-perasaan yang dia sendiri tidak melihat, dia tidak menerimanya begitu. Makanya sehingga bermain proyeksi ini dapat melihat, ya kan, kesalahan-kesalahan kita pada orang lain, karena kita memantulkannya pada orang lain. Jadi sekilas seperti itu praksis daripada konseling bermain proyeksi. Oke, jadi dalam proses konseling ini Saudara Anas tidak usah khawatir, karena dalam proses konseling ini ada namanya aset rahasia, ya. Jadi terjaga kemudian rahasia-rahasia saudara, tidak perlu kemudian risau khawatir tentang masalah yang akan diceritakan. Bisa mungkin ceritakan. Jadi masalah saya amat semangat. Begini kan, Berapa hari yang lalu saya dan teman saya ada masalah. Saya dapat fitnah bahwa saya mencuri, padahal saya lihat langsung teman saya yang mencuri. Namun pada saat bersama saya juga ada di sana. Kemudian guru saya yang mencurian ini, dia yang melihat saya, dia menuduh saya, padahal bukan saya. Jadi saya minta saran dari kakak bagaimana pembicaraan masalah seperti ini. Oke. Jadi sudah jelas tadi masalah-masalah yang diutarakan Saudara Anas bahwa bukan dia lah sebetulnya yang mencuri, namun orang lain lah. Dan Saudara Anas menjadi korban, tersangka dengan pencurian itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu teknik dari konseling, yaitu teknik Gestalt. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Anas, dan teman saya Muhammad Radika, dan ada lagi teman saya juga. Nanti kita lanjut ya. Oke, baik. Jadi nanti kalau misalkan Saudara Anas ini masih belum puas dengan konseling ini, bisa kontak saya kembali atau konsultasi ulang terhadap masalah-masalah ini. Jadi bisa kemudian kembali kepada saya untuk membicarakan ulang terhadap masalah ini. Terima kasih Saudara Anas mau menjadi konseling saya. Iya. Ya, duluan Kak. Siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.